Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan Ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai bab 6, Teorema Pitagoras part 1. Ini adalah materi pertemuan ke-1, semester 2, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP. Hari ini, Sabtu, tanggal 14 Januari 2023. ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika FISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku dan yang berbunyi kuadrat sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Perhatikan di sini ada segitiga ABC yang sisi-sisinya adalah A kecil, B kecil, C kecil. Nah, C itu adalah sisi miring. Jadi kesimpulannya kuadrat sisi miring berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti sama dengan A kuadrat dan B kuadrat. Oke. Nah, prinsip teorema Pitagoras. Nah, apabila diketahui panjang dua sisi segitiga siku-siku, maka panjang sisi yang ketiga dapat dihitung dengan teorema Pitagoras. Contohnya di sini A, B, C. Yang C kecil itu adalah sisi miring atau sama dengan AB. Dan B kecil itu adalah sama dengan CA atau AC. Dan A kecil itu adalah BC atau CB. Nah, berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, teorema Pitagoras yang ada satu bisa diuraikan menjadi dua rumus lagi. Yang pertama adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu sama artinya dengan C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu kalau mau mencari sisi miring. Nah, jika mau mencari sisi siku-sikunya, berarti di sini A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau yang mencari B kuadrat berarti C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Berarti B-nya sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, macam-macam tipe teorema Pitagoras. Di sini ada 5 tipe teorema Pitagoras. Nah, tipe yang pertama adalah 3, 4, 5. Tipe kedua 5, 12, 13. Tipe ketiga 7, 24, 25. Dan tipe keempat 8, 15, 17. Nah, sedangkan tipe kelima di sini tidak ditulis, itu sebenarnya ada 9, 40, dan 41. Nah, kelima tipe tersebut jika dikalikan dengan bilangan asli yang sama, nah hasilnya itu juga merupakan triple Pitagoras. Oke. Contohnya di sini 3, 4, 5 dikalikan dengan 2. Hasilnya menjadi 6, 8, 10. Nah, 6, 8, 10 itu merupakan triple Pitagoras atau teorema Pitagoras juga. Dan seterusnya. Pembuktian teorema Pitagoras yang pertama. Di sini ada segitiga ABC yang di tengah warna putih. Dan A-nya, sisi A-nya itu panjangnya 3 kotak. Sisi B-nya itu ada 4 kotak. Kemudian sisi C-nya ada persegi yang panjangnya 5 kotak. Nah, ternyata di sini 3 kali 3 atau
persegi yang sisinya 3 itu berarti ada 9. Kemudian yang 4 kali 4 itu berarti yang kuning ada 16. Dan ternyata yang merah itu 5 kali 5 ada 25. Nah, sedangkan di sini 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi artinya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini terbukti untuk pembuktian yang pertama. Nah, kemudian pembuktian teorema Pythagoras yang kedua di sini. Perhatikan gambar di depan. Di sini ada persegi yang sisinya itu A ditambah B. Persegi yang sisinya A ditambah B. Nah, sekarang luas persegi besar ABCD itu yang besar, itu sama artinya dengan 4 kali luas segitiga ABC yang kecil atau yang warna biru ya. Kemudian ditambah dengan luas persegi kecil KLMN yang berwarna merah. Maaf, putih. Nah, berarti luas persegi besar itu berarti A ditambah B dikali A tambah B. Kemudian sama dengan 4 kali luas segitiga yang kecil itu adalah setengah kali A kali B. Dan ditambah dengan luas persegi kecil KLMN itu adalah C kali C. Kemudian kita uraikan. Jadi A kuadrat ditambah AB ditambah BA ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Oke. Kemudian disederhanakan jadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Kemudian kita kurangi luas kanan dan kiri dengan 2AB, maka yang kiri menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dan yang kanan sama dengan C kuadrat. Jadi ini membuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, terbukti. Kemudian membuktikan teorema Pythagoras yang ketiga, perhatikan di sini. Di sini ada dua pembuktian, berarti pakai yang persegi pertama itu adalah A ditambah B itu sisinya. Kemudian yang tengah itu adalah C kuadrat. Nah, kemudian setelah gambar panah itu berarti ada persegi yang sisinya B yang warna putih ya. Jadi B kuadrat, kemudian yang warna putih satu lagi adalah persegi yang sisinya A. Jadi A kuadrat. Nah, berarti di sini bisa dibuktikan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau dicontohkan dengan angka berarti 3 kuadrat itu yang persegi merah. Persegi warna merah itu ada 3 kuadrat ditambah yang hijau yang kiri 4 kuadrat sama dengan persegi hijau itu yang ada 16 kemudian ditambah dengan 9 persegi merah kecil. Tuh yang paling kanan gambarnya berarti sama dengan 5 kuadrat. Jadi 9 ditambah 16 sama dengan 25. Itu berarti terbukti teorema Pythagorasnya yang ketiga. Nah, sampai kita ke contoh soal 1, perhatikan di sini ada segitiga ABC yang AB yang ditanyakan adalah sisi miring. Yang diketahui AC 8 dan BC 6. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras berarti AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Jadi 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 64 ditambah 36, berarti AB sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Kemudian contoh yang kedua, hitunglah panjang sisi X yang belum diketahui pada segitiga siku-siku berikut ini. Untuk poin A, sisi sikunya adalah 5 dan 12 dan sisi miringnya adalah X. Jadi kalau kita mencari sisi miring berarti dijumlah. Jadi X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan 169. Jadi X-nya akar dari 169 sama dengan 13. Kemudian poin B itu X-nya ada di sisi yang siku. Jadi yang sisi miringnya adalah yang 43. Itu artinya 43 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 19 kuadrat atau X kuadrat sama dengan 43 kuadrat dikurangi 19 kuadrat. Jadi
1849 dikurangi 361 berarti 1488. Jadi X-nya akar dari 1488 sama dengan 38,57460 atau 38,57. Itu adalah pembulatan ke bawah. Contoh soal nomor 3. Budiman menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter pada sebatang pohon. Nah, jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon 3 meter. Nah, berapa meter tinggi ujung atas tangga dari tanah? Nah, di sini ada sketsanya ya, ada sketsanya. Jadi si tangga panjangnya 5 meter, kemudian jarak yang di bawah itu adalah 3. Dan yang ditanyakan adalah tinggi ujung tanah dari tangga. Kemudian kalau X yang dicari itu merupakan sisi siku-siku, berarti sisi miringnya dikurangi dengan siku yang satunya. Jadi E kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Jadi X-nya akar dari 16 yaitu 4. Oke? Kemudian contoh soal yang keempat, ini udah aplikasi ya, aplikasi teorema Pythagoras. Diketahui tiang setinggi 12 meter. Nah, ujung tiang diikat dengan seutas tali sepanjang 15 meter. Dihubungkan dengan sebuah patok. Nah, tentukan jarak pangkal tiang itu berarti yang siku-siku itu, ke sebuah patok tersebut. Jadi, tentukan jarak pangkal tiang ke patok. Jadi, yang bawah ya, sisi siku yang dicari. Nah, pembahasannya tinggi tiang Y sama dengan 12 meter, panjang talinya R 15 meter. Jarak pangkal tiang ke patok itu adalah X. Maka teorema Pythagorasnya adalah X kuadrat sama dengan R kuadrat dikurangi Y kuadrat. Jadi 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 81. Jadi X-nya akar dari 81 yaitu 9. Jadi jarak pangkal tiang dengan patok itu adalah 9 meter. Kemudian contoh yang kelima, nah diketahui segitiga KLM siku-siku di L. KLM siku-siku di L, kemudian panjang sisi KM itu adalah 17 cm, MN 10 dan ML 8. Nah, tentukan panjang sisi KL, NM, dan KN. Oke, pembahasannya diketahui segitiga KLM siku-siku di L. Panjang KM 17, MN 10, dan ML 8. Nah, karena segitiga NLM siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Jadi, KL kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurangi ML kuadrat. Jadi, 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 289 dikurangi 64 sama dengan 125. Jadi, KL akar dari 125 sama dengan 15. Jadi panjang KL sama dengan 15 cm. Kemudian segitiga KLM siku-siku, maka berlaku juga teorema Pythagoras. Jadi NL kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi ML kuadrat. Jadi 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Jadi NL sama dengan akar 36 sama dengan 6. Jadi panjang NL sama dengan 6, maka panjang KN sama dengan KL dikurangi NL sama dengan 15 dikurangi 6 sama dengan 9 cm. Nah, LKBD1, teorema Pythagoras part 1. Soal yang pertama. Diketahui segitiga PQR siku-siku DQ dengan panjang sisi PQ 10 cm dan PR 26 cm seperti gambar di samping. Nah, tentukan panjang sisi QR. Oke, pakai teorema Pythagoras. Soal yang kedua, Prima berkendara ke arah utara sepanjang 9 km. Kemudian berbelok ke arah barat sejauh 12 km. Nah, tentukan jarak terpendek yang ditempuh Prima dari posisi awal atau jarak PB. Yang dicari berarti BP atau PB itu sisi miring. Soal yang ketiga,
Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dan segitiga ACD siku-siku di C. Nah, jika diketahui panjang sisi AB 12 cm, BC 9 cm, dan CD 8 cm, maka tentukan panjang sisi AC dan panjang sisi AD. Jadi pertama kali kalian cari AC itu berarti sisi miring. Setelah ketemu AC berarti kalian bisa mencari AD. Oke, pakai teorema Pythagoras. Kemudian soal nomor 4, diketahui sebuah segitiga BCD siku-siku di D dengan panjang sisi CD 120 meter, AC 130 meter, dan BC 150 meter. Nah, tentukan panjang sisi DA, DB, dan AB. Soal nomor 5, diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring atau hipotenusa 2,9 cm dan panjang salah satu sisi sikunya adalah 2,1 cm. Nah, tentukan panjang sisi A, oke? Karena sisi 29 itu sebagai hipotenusa atau sisi miring, berarti yang kita cari adalah sisi siku-sikunya. Soal yang ke-6, perhatikan di sini. Seseorang berada di atas menara mercusuar, itu posisi F, yang tingginya 90 meter. Dan di permukaan laut ada 2 buah perahu A dengan jarak dari atas menara 150 meter dan perahu B dengan jarak 410 meter. Kemudian dari atas menara itu tentukan perahu A, jarak perahu A dari menara C. Berarti dari dasarnya ya. Jadi kalian cari panjang CA atau AC. Itu berarti pada segitiga ACF dan dicari sisi sikunya. Kemudian yang B, jarak perahu B dari menara, dari dasar menara ya, dari dasar menara, yang dicari adalah CB. CB itu adalah sisi siku-siku. Kemudian jarak kedua perahu api, kalian pasti tahu. Soal nomor 7 atau soal yang terakhir. Nah, Dewi berangkat menuju bandara dengan naik mobil ke arah barat sejauh 100 km. 100 km. Kemudian dilanjutkan berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. 75 km, maka tentukan jarak terpendek dari rumah menuju bandara. Berapa kilometer? Dari titik keberangkatan menuju tujuannya. Atau dari rumah ke bandara. Nah, kerjakan LKPD 1 Teorema Pythagoras part 1. Tulis jawaban kalian di buku tugas dengan cara penyelesaiannya dan kumpulkan langsung di sekolah sesuai jadwal kelas masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.